Oke, baik. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Jaya. 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 Luar biasa. Terima kasih yang masih semangat pada pagi hari ini di Senin yang cerah ini. Bapak, Ibu guru serta karyawan yang saya sayangi dan saya banggakan. Yang terhormat Bapak Sugimin, selaku Kepala Sekolah SMP Pembangunan Jaya. Yang terhormat Ibu Tririni Supriyatin, selaku Wakil Kepala Sekolah Pembangunan Jaya. Pada pagi hari ini, teman-teman sekalian, kita kedatangan salah satu alumni dari SMP Pembangunan Jaya, bukan hanya SMP mungkin ya, nanti kita akan berkenalan. Jadi dari SD sampai SMA ini kakak ini selalu sekolah di Pembangunan Jaya. Dan nanti kita akan bicara, ngobrol-ngobrol, mungkin talk show saja ya metodenya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang ingin bertanya, silakan chat ya, silakan chat. Pak, saya mau bertanya gitu. Nanti pertanyaannya apa akan Pak Bara undang untuk bicara. Bisa ya? Oke. Atau kalau pertanyaannya ditulis dulu di chat juga nggak apa-apa, nanti akan tetap Pak Bara undang untuk bicara. Jadi kalau Bapak undang untuk bicara, langsung nyalakan mikrofonnya. Baik, Pak Bara persilakan untuk Kakak Nadira Aviana Putri Nasution untuk duduk di depan, Kak. Ya, silakan kita ngobrol-ngobrol di sini. Selamat pagi, Kak Nadira. Panggilannya Kak, sudah nyala? Udah. Kak Nadira ya panggilannya, Iya, betul. Nadira. Oke, di sini Pak Bara bacakan dulu biodata Kak Nadira secara singkat. Lahir di Jakarta 11 Januari 1999. Betul. Riwayat pendidikannya di SD sampai SMP Pembangunan Jaya. SMA. SMA ya, Iya, SD sampai SMA Pembangunan Jaya. Jadi selalu di Pembangunan Jaya. TK doang nggak ya? TK enggak. Dan kuliah di LSPR ya, Bet- London School of Public Relations Jakarta. Jurusannya apa tuh Kak? Jurusannya Performing Arts Communication. Performing Arts Communication. Oke, Iya. ini menarik ya. Ini jurusan yang sangat bisa dibilang unik ya. Nanti kita akan lihat bidang-bidang apa saja yang akan Kak Nadira sudah geluti gitu ya. Dan memiliki prestasi akademik dan non akademik top 10 student mayor performing arts communication. Itu tahun berapa tuh Kak? Itu tahun lalu. Tahun lalu baru banget ya, 2019 berarti ya. 19. Kemudian The 18 Asian Game Opening Ceremony Dancer, jadi 2018 tuh ya berarti ya. 2018 kemarin Asian Games jadi salah satu penari di opening seremoninya. Oke, itu keren banget ya berarti ya. Iya. Jadi opening ceremony kan Nadira ini sebagai opening dance-nya. Oke. Bersama timnya mungkin ya. Kemudian Balet Sumber Cipta dan Kreativitas Dance Indonesian Dancer. Ini sebuah sanggar gitu ya Kak? Jadi sanggar itu badan sumber ciptanya, tapi ada kayak company-nya si Kreativitas Dance Indonesia ini. Jadi itu penari-penarinya ngambil dari sekolah baletnya gitu. Oke. Jadi sebuah sanggar yang juga di apa ya, promosikan juga ya? Iya, betul. Talent-talentnya. Oke. As Director Site Musik Konsep, ini sebuah konsep? Itu di kampus. Jadi di kampus itu mungkin nanti aku ceritain setiap semesternya itu pasti ada proyek akhir bikin pertunjukan. Oke. Seru juga ya. Iya, Jadi itu di LSPR ya? di Oke. LSPR. Kemudian Production Manager Katastrof Dance Concert, Assistant Choreographer and Cast The Remains of Teatro, Assistant Choreographer Cast The King and I, Broadway Musical, kemudian Choreographer, Production Designer, and Cast Light Show, Broadway Musical. Ini kayaknya Iya. semua Semua proyek-proyek dari pertunjukan kampus. kampusnya. Betul. Oke, ini pengalaman Kak Nadira ini bisa kita ceritakan nanti ya, dengarkan ceritakan Kak Nadira. Kak Nadira kira-kira mungkin kesibukan sekarang, dengar-dengar kan habis selesai skripsi ya. Iya. Ya, jadi kira-kira setelah ini apa? Setelah ini sebenarnya baru banget lulus kan. Baru Masih banget revisi ya? skripsinya Iya, sebenarnya. revisi. Cuma mungkin nanti selanjutnya mungkin sekolah lagi, tapi belum nemu sekolah yang cocok juga S2-nya atau gimana. Atau mungkin lanjut belajar nari tapi genre lain kayak gitu sih paling. Oke. Terdengar ya suara Kak Nadira dan suara Pak Bara? Teman-teman, terdengar ya? Oke ya.
lambaikan tangan seperti gini, oke. Kalau terdengar, bagus. Oh, ada yang ngasih jempol, sip. Baik, berarti kesibukan sekarang masih revisi skripsi, kemudian ada minat tadi, kata Nadira, ada minat untuk mau lanjut lagi ya studinya. Ini Mungkin. sebuah motivasi yang bagus ya untuk kita. Mungkin Kak Nadira akan mempresentasikan apa nih kira-kira? Ada yang ingin disampaikan oleh teman-teman mungkin terkait pengalaman selama sekolah di SMP PJ? Kalau pengalaman di SMP PJ kebanyakan di akademik ya. Soalnya dulu itu dari SD sampai sekolah SMA aku banyak di luar sekolah. Oh, Kayak justru misalkan banyak justru kegiatan di luar baletnya sekolah. lebih kencang kayak kalau waktu masih SD itu masih bisa lah ikut ekskul karena ekskulnya kan di jam pelajaran tuh. Begitu SMP ekskulnya kan di pulang sekolah. Nah itu nggak begitu berkesempatan ikut banyak di ekskul karena biasanya pulang sekolah langsung balet. Oke. Gitu. Jadi mungkin sayangnya di situ. Padahal dulu mungkin ada keinginan ikut ekskul dance gitu Di sekolah di ya. sekolah. Cuman pasti harinya bentrok jadi nggak begitu banyak ikut kegiatan ekskul gitu dulu. Jadi pengembangan Kak Nadira bukan hanya di dalam sekolah, tapi Iya. justru di luar sekolah juga Iya, lebih tapi banyak dua ya. harus balance. Balance. Oke. Betul. Kalau boleh ini manggilnya kalau Pak nggak enak. Kak juga ya, Kak Bara. Kalau boleh saya tahu gitu Kak Nadira, mungkin cara belajar Kak Nadira dulu secara di SMP ya lebih khususnya, kira-kira udah menemukan belum sih tipe belajar kayak gimana untuk Kak Nadira? Tipe belajar. Kalau aku pasti pakai musik. Musik, Jadi sambil denger lagu biasanya. berarti audio juga ya? Audio. Coba mungkin waktu dari kecil juga karena banyak les di luar, udah apa ya, terbiasa untuk time management gitu. Misalkan udah tahu les jam segini berarti belajarnya setelah itu harus gimana gitu. Jadi kan apa namanya? Di sekolah juga udah harus perhatiin. Jadi nanti pas ngerjain PR pulang kegiatan langsung ngerti gitu. Nggak lama lagi ngerjainnya supaya tidurnya juga nggak kelamaan. Oke, jadi kalau tipe audio itu dia harus cuman boleh apa bisa ngelihat si guru juga atau cuma mendengarkan dia udah paham? Kalau di sekolah sih kan dengerin aja udah paham. Cuma kalau misalkan di rumah sambil ngerjain biasanya lebih cepat sambil dengerin lagu. Oh gitu. Kayak Jadi gitu. menciptakan suasana yang nyaman Iya. ya untuk belajar untuk bisa mudah diserap. Oke. Jadi itu tipe dari audio tipe pembelajar dari audio ya. Jadi Kak Nadira ini mungkin sambil dengerin musik. Jadi kalau teman-teman nanti punya tipe yang sama mungkin bisa dikasih juga. Tapi musik yang dipilih juga musik yang santai kali ya. Enggak juga sih, musik-musik yang lagi disuka aja. Oh gitu Kayak misalkan lagi. lagu-lagu yang lagi disukain zaman-zaman dulu lagu apa ya lupa. Oh, jadi zaman tahun berapa ya berarti? 2000-an awal ya. 2010 kayaknya 2010 SMP. masih ini ya. Jadi memang Kak Nadira ini masih sangat muda teman-teman. Umurnya berarti usianya sekarang 21 tahun ya. 21. Gitu. Dan tadi dari SMP mungkin yang bisa dicontoh adalah tipe belajar audio tadi dan aktivitasnya juga banyak dikembangkan di luar gitu. Selain di sekolah. Nah, kalau untuk pelajaran yang Kak Nadira paling berkesan di sekolah itu kemudian bagaimana sih tips-tips untuk menciptakan suatu metode belajar yang mudah untuk memahaminya gitu? Oke. Kalau SMP sendiri paling berkesan itu matematika. Karena nemu apa ya, cara hitung cepat gitu loh. Jadi kayak dulu tuh suka browsing-browsing gimana sih cara ngitung cepat, gimana sih cara ada soal cari jalan cepatnya itu kayak apa. Jadi tuh satu soal dulu UN satu soal itu nggak nyampe semenit ngerjainnya. Tapi hasilnya maksimal. Waktu itu UN-nya 100. Oh, mencatat sebuah ini ya nilai 100 di ujian UN Iya matematika. betul. Tepuk tangan dulu dong teman-teman ya. Ya, 100 loh. Ya, waktu sekolah sangat tidak Jadi dulu suka dengan matematika ya. dulu berapa jam yang ngerjainnya? Itu bisa ngulang soal 1 sampai 40 bisa 3 kali ngulang gitu ngeceknya. Oh, oke. Jadi tipsnya itu ya. Tipsnya itu Dengan kan sekarang banyak kayak trik-trik gitu kan yang di internet gitu yang gimana cara cari cepet tapi jawabannya benar. oh, tapi tetap nyari di internet.
beberapa cari di internet, beberapa tahu dari Putri Rini, beberapa tahu dari guru bimbel juga, jadi dicombine Gurunya semuanya. matematika dulu siapa? Bu Bu Tri Rini. Guru ini ya, Bu. Keren, Bu. Ya. Jadi setelah itu berarti tetap dilatih, Setelah itu melatihnya gimana? ngelatihnya rajin-rajin ngerjain soal. Oke. Dulu tuh buku soal matematika dari beberapa buku yang paling cepat habis matematika soalnya. Jadi yang lain belum dikerjain, matematikanya udah habis, beli buku lagi buat matematikanya doang. Oh, oke. Jadi cuman emang suka banget kali ya matematika. Dulu seneng karena Senang. ngerti gitu kan. Kalau Oke. kalau misalkan kita ngerti jadi seneng kan, jadi suka ngulang-ngulang. Oke, itu tuh catatan. Berarti kalau kita memahami, kita akan jadi senang ya. Jadi seneng gitu. Jadi Gitu. kalau misalkan seneng jadi makin Kalau gitu. senang makin tertantang, cari lagi gitu ya. Intinya Soal belajarnya mungkin harus seneng dulu. senang dulu ya. Kalau Baik. tersiksa kan Mudah-mudahan males guru-guru belajar. di SMP Pembangunan Jaya sangat menyenangkan buat kalian ya. Dan Pak Bara pikir ya pasti gitu. Nah, kalau nggak datang ke sini untuk memberikan pamong ya untuk Iya. teman-teman. Nah, kalau untuk di SMP sendiri dulu aktifnya di Eskul Dance? Enggak Enggak, ikut dulu, justru nggak enggak bisa ya. ikut. Dulu sempat ikut cheers, cuman nggak lama bentrok sama balet, hari ini jadi kayak nggak ikut lagi. Oke. Cuman dulu pernah ikut ada komunitas fotografi sebentar, Oh, fotografi. pernah bentar doang tapi. Berarti kira-kira di usia berapa Kanadira menemukan passion untuk oh nih gue banget nih di dance gitu. Kalau dari kecil kan sebenarnya tahu karena les. SMP juga masih tahu karena les. Kayaknya SMA pas udah mau kuliah mau ngambil jurusan apa bingung gitu. Kalau misalkan ambil jurusan-jurusan yang kan dulu SMA-nya IPA, berarti kan lanjutannya mungkin teknik atau apa yang lain segala macam. Itu akan banyak memakan waktu. Dulu sampai kepikirannya tuh, ya nggak bisa balet lagi dong kayak gitu. Makanya dari situ ngeh banget kalau kayaknya harus terusin baletnya. Jadi cari jurusannya juga yang bisa sambil balet gitu. Oke. Ini menarik ya. Jadi ada satu teman-teman, kalau udah ada yang mau bertanya, Pak Bara persilakan loh buat teman-teman kelas 7, kelas 8, kelas 9. Mungkin ada yang ngerasa dirinya, ih ini kayak aku banget nih gitu. Mungkin sudah ada di chat Pak Putra. Oh. Ini juga adalah gambar-gambar yang ditampilkan teman-teman. Ini adalah festival-festival. Ini festival apa Kak? Kalau boleh diceritain. Kalau ini waktu itu tahun 2017, aku bantuin salah satu temanku, dia bikin pertunjukan gitu untuk sanggarnya. Ini waktu itu contemporary dicampur sama tradisional. Oke. Jadi ini di luar genre aku sebenarnya waktu itu, tapi jadi belajar genre baru. Jadi contemporary yang dicampur mix dengan tradisional Ya dance. biasanya kan sama balet kan, Oke. ini sama tradisional. Oh berarti Kak Nadira sendiri sudah menetapkan genreku nih balet gitu ya? Basicnya balet, cuman dikembangin ke kontemporer. Oh, oke. Mungkin ada lagi? Jadi ini salah satu festival yang dilakukan untuk Ini bantu Asian teman ya. Games. Ini Asian Games. Asian Games. Iya. Oke, panggungnya oh ya di Senayan ya. Senayan. Itu di Kanadira yang mana ya kelihatannya ya? Aku baju hitam, Oh, itu celana merah. Oke, ya yang di tengah ya. Yang di itu hitam semua sih, tapi yang itu tuh di tengah. Kelihatan gak sih? Mas bisa di zoom gak Mas? Oh. Gak Yang, bisa ya, bukan Mas? bukan yang satu lagi. Kanan. Iya, ketutupan. Oh iya, kalau ketutupan Kayaknya pins itu. ya. Oke, ini Asian Games boleh diceritakan nggak sih nilai-nilai yang mungkin sangat berkesan di festival opening ini kan nasional ya? Iya. Bahkan dunia ya, udah dunia Asia Tenggara gitu. Iya, ditonton Bagian ditayanginnya Asia Tenggara. di seluruh dunia. Berarti di sini ada nggak sih ketemu sama misalkan dari luar atau dari teman-teman yang bukan di lingkup Kanadira gimana menyesuaikannya? Oke. Jadi ini kan bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus 2018. Ini tuh udah mulai latihan dari bulan Maret deh kayaknya. Lama sebelum puasa tuh udah latihan setiap minggunya. Itu latihan. Jadi tuh kalau ini dibagi per unit. Latihan dari kecil makin besar karena nanti kan di akhirnya larinya ribuan orang ya. Di satu GBK tuh beribu-ribu orang. Sebenarnya sangat berkesan karena latihannya beda sama latihan biasanya. Kalau misalkan latihan biasanya kan ya udah kita bisa lihat satu sama lain. Kalau di itu kita jauh-jauhan, nggak bisa lihat apa, nggak bisa lihat
orang bener-bener karena semua lari jauh banget kan satu Karena GBK. stage-nya yang besar ya. Stage-nya besar dan itu blockingnya lama. Oh, oke. Karena yang dari atasnya orang lightingnya kayak ngeliat satu-satu pada titik-titik semua gitu. Oke. Yang ngelatih Yang ngelatih waktu itu ada timnya Dari- dari Five Currents kalau nggak salah namanya. Jadi dia emang dari kerja luar atau Indonesia? setengah-setengah. Jadi ada orang luarnya, ada yang rekrut orang Indonesia biar mungkin translate bahasanya juga nyampe ke penari-penarinya. Nah, waktu itu ada kesulitan nggak untuk beradaptasi dan berkomunikasi? Karena kan itu secara ini harus koreografinya harus kompak kan. Iya. Gitu. Sedangkan itu dari berbeda-beda. Nah, gimana sih kesulitannya apa? Kemudian gimana cara menanganinya? Kesulitannya yang pertama mungkin satu karena nggak bisa lihat satu sama lain, jadi nggak tahu kompak apa enggak. Kita hanya berpatokan sama hitungan. Jadi tuh pas waktu itu masing-masing orang tuh pakai earphone. Oke. Pakai earphone dan punya radio di kantongnya masing-masing. Jadi semua lagunya barengan kan kalau misalkan satu speaker kebayang nge-delay-nya nanti narinya makin beda-beda. Jadi kayak gitu. Terus juga setiap latihan kita pakai baju yang ada nomornya. Jadi kalau misalkan nanti dari pelatihnya yang dari kursi penonton bilang nomor 13 geser kayak gitu. Karena nggak hafal nama ada ribuan orang kayak gitu. Berarti pakai nomor ya penandanya. Ya, jadi ada dikasih outer gitu, kayak rompi gitu ada nomornya. Berarti dari Maret sampai Agustus sekitar 3 bulan lebih. 3 bulan dari berapa bulan ya? Pokoknya awal tuh latihan cuma seminggu sekali sampai akhirnya sebulan terakhir tuh latihan hampir setiap hari di GBK. Waktu mau perform nih, pas masih SEA Games nih ya, masih SEA Games ini kan event dunia nih. Iya. Ada perasaan gugup karena ditonton dari pasang jutaan mata di dunia. Nah, gimana cara menanganinya kalau gugup? Cara menanganinya, ya pasti hafal gerakannya dulu. Terus harus percaya sama diri sendiri kalau misalkan emang kita udah sekalian sama latihan nih, nggak mungkin dong nanti tiba-tiba lupa. Gitu. Jadi harus meyakinkan diri kalau misalkan kita memang bisa untuk tampil. Terus waktu itu juga dengerin sama teman-teman tuh kayak ngafalin terus sampai akhirnya bisa perform. Gitu. Oke, jadi itu ya nilai yang bisa kita ambil berarti karena Dira sangat fokus di bidang ini, apalagi di event dunia ya. Ini event dunia teman-teman. Jadi pembuka Asian Games. Oke, ini kayaknya udah ada yang bertanya nih. Oh, saya mau nanya Pak Andi Amanda. Aku mau Pak Tania. Ini juga suka ngedance ya. Oh iya, Amanda aku lihat sama videonya yang nari di lapangan SD itu bagus. Oke, yang ini yang SMP ya. Yang SMP itu adikku kasih lihat terus kayak oh iya bagus. Oh iya. Itu pelatihnya juga dari alumni ya, Bu ya? Iya, Kayara ya. Kemudian kalau guru pembimbingnya dari sini, Bu Rahma ya. Kayara LSPR juga sama kayak aku. Oh, oke. Boleh diminta untuk Pak Putra untuk menyalakan mikrofon Manda mungkin ya. Manda silakan Pak Bara undang untuk berkomunikasi langsung dengan Kak Nadira. Iya, assalamualaikum Kak. Kameranya Amanda udah menyala ya? Enggak. Oh enggak, dinyalakan saja biar bisa Kak Nadira bisa lihat Manda. Tunggu Pak. Iya. Sudah mandi kan ya? Udah cuman nggak pakai hijab. Oh lupa. Rania mungkin bisa bersiap-siap juga Rania. Oke, sambil menunggu Manda, mungkin Kak Nadira ada satu ini nggak sih kesulitan gitu ya dari SMP sampai sekarang nih dalam akademik. Biasanya kesulitannya di apa gitu untuk memecahkan ini kan dua yang berbeda ya antara satu dance ya sejak SMA gitu kemudian satu akademik nih pelajaran isinya semua gitu. Lebih ke time management sih, membagi kapan harus belajar dan kapan harus latihan. Cuma mungkin dulu karena masih SMP dan SMA ada males-malesnya pasti ada capeknya juga. Cuman setelah bertahun-tahun sepertinya bisa kalau misalkan
dibiasakan gitu. Nantinya pasti bisa. Iya. Silakan. Thank you Kak Nadira. Manda udah siap? Jadi itu ya kata Kak Nadira, time management itu penting banget ya. Jadi kalau Pak Bara juga dulu waktu sekolah itu sudah bikin table dari Senin sampai Jumat dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam kira-kira Rajin ya kegiatannya. Pak. Iya, saya sampai segitunya ya. Gitu. Oke, Manda sudah siap? Silakan Manda. Atau Rania dulu? Oke. Bara kasih. Oke, udah nongol. Halo Manda, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, silakan Amanda. Kakak waktu pas pertama kali menyadari bahwa ini kayak adalah salah satu potensi yang kakak bisa kembangkan, kakak langsung mengembangkan potensi tersebut atau ada beberapa potensi lain yang kakak mau kembangkan selain dance-nya? Oke. Oke. Pertanyaan bagus ya dari Manda ya. Pertanyaan bagus. Gimana tuh Kak? Kalau misalkan waktu itu sebenarnya pilihan kuliah kan sebenarnya semua itu berawal waktu mau pilih kuliah, baru tahu kalau nari itu ternyata oh mau ke sini, ternyata selama ini kan taunya karena hanya les dari SD, dari TK, mulai dari TK sampai SMA itu latihan balet hampir 3 kali seminggu kali dulu ada. Terus sebenarnya dulu tuh ada keinginan juga untuk jadi arsitek atau jadi desain interior. Cuman waktu itu kepikiran kalau aku ambil ke sana nanti baletnya akan keteteran. Jadi waktu itu akhirnya cari-cari jurusan. Ternyata ada jurusan Performing Arts Communication itu yang ternyata sangat memungkinkan untuk tetap balet dan nyambung sama balet kayak gitu. Oke, jadi tetap fokus pada satu titik, mungkin cita-cita lain atau hal yang ingin dikembangkan ada ya, jadi arsitek salah Ada satunya. keinginan, cuman waktu Ada. itu kalah keinginan yang itu sama Kalah, balet. berarti dia sudah menetapkan mana, ini nih udah jalanku nih gitu. Oke, terima kasih ya Amanda ya. Oke, selanjutnya Rania mungkin. Rania sudah ready? Ya, halo. Oke, halo Rania, selamat pagi. Kak, aku mau nanya. Kakak pernah ikut drama musical belum atau proses audisi musikal itu gimana? Oh, Oke, itu pertanyaannya ya. Jadi ikut drama Iya. musikal dan proses audisinya seperti apa gitu ya, Rania ya? Gimana itu proses sampai penampilannya? sampai apanya? Sampai apanya Rania? Sampai bagian sudah tampil gitu. Oh, Oke, jadi proses mungkin dari audisi terpilih mungkin salah satu mungkin tadi Asian Games gitu. oh tadi kayaknya tanya musical Iya. ya. Kalau musical. Oh, drama musikal beda ya? Drama musikal beda Pak. Kalau drama musikal kebanyakan aku ikutnya dari kegiatan kampus, bukan yang dari luar komunitas. Cuma mungkin pernah ikut audisi, cuma itu nggak lolos. Yang pernah aku mainin itu yang tadi tradisional tuh juga sebenarnya drama musikal. Terus ada lagi yang dari Broadway ngambil judul itu The King and I sama Sideshow. Kalau itu sebenarnya audisinya karena hanya dari teman ke teman, semuanya kan satu komunitas. Jadi mungkin audisinya nggak seperti yang di komunitas di luar kampus. Cuman ya harus mempersiapkan diri. Jadi kita benar-benar pelajarin kita mau karakter yang mana, mau pilih skrip bagian mana, terus kita pelajari skripnya, kita pahami dulu karakter perannya seperti apa, baru nanti pas audisi udah langsung bisa. Oh, jadi memahami karakter peran juga ya? Ya. Gitu ya. Oke, kalau boleh tahu Kak, ini berarti di proyek-proyek kampus ini kan garapan teman-teman ya? Iya, satu kelas. Itu memang satu kewajiban di jurusan tersebut di LSPR untuk membuat satu proyek pertunjukan? Iya, jadi kan jurusannya Performing Arts Communication. Jadi di setiap semesternya itu ada proyek bikin pertunjukan, tergantung dari semester itu proyeknya apa. Kayak yang pertama itu bikin music concert. Jadi dia bukan musical tapi drama, ada nyanyi-nyanyinya. Bedanya music concert sama musical itu kan kalau music concert hanya ada dialog, ada nyanyi.
nyanyinya mesti satu lagu. Kalau misalkan musical itu kan dialog yang dinyanyikan. Jadi beda-beda. Yang pertama itu music concert, yang kedua hanya nari aja dance concert. Terus ketiga, keempat, kelimanya baru apa namanya? Baru musical. Jadi pelan-pelan. Kalau musical lengkap semuanya. Oh, oke. Jadi itu project bukan hanya di akhir semester ya? Ya. Ada di setiap Mm-mm. mata kuliah mungkin ya? Bentuknya ya? Bukan? Jadi itu gabungan dari beberapa Gabungan. mata kuliah. Oh, oke. Jadi project besar. Siap, siap. Oke. Kayak ini nih. Ini waktu itu Heeh. jadi Brigita Front Trap dari Sound of Music. Sound of Music. Iya. Oke. Di LSPR. Jadi dia Di punya LSPR. LSPR itu punya panggungnya sendiri ya? Punya ini panggung Oke. LSPR. Jadi LSPR punya auditorium sendiri. Auditorium sendiri. Oke. Jadi pengalaman yang sangat bagus ya. Ini waktunya mungkin sampai jam berapa Bu Kiki? Kita sudah setengah jam kan nanti Oh, untuk iya. bicara. Jadi emang sangat kurang sih ya waktunya. Kita pasti banyak banget hal yang seru bisa kita share untuk teman-teman dari pengalaman Kanadira ya. Gitu. Belum lagi Pak Bara akan ngundang ibunya gitu untuk oh enggak ya. Bu, ini juga didampingi oleh bundanya Nadira, Ibu Rin. Dulu Nadira juga punya adik sekolah di sini Punya. SMP. Sekarang SMA di Pemohonan Jaya juga, namanya Kak Nadifa ya. Betul. Oke. Mungkin terakhir kali ya, pernyataan atau pernyataan. Maksudnya quote buat teman-teman, tips gimana sih meraih kesuksesan atau menemukan passion kita gitu di satu bidang untuk usia teman-teman yang SMP beranjak mungkin ke SMA gitu atau yang baru masuk SMP gitu. Oke. Mungkin ini triknya nggak tahu ya bener apa salah. Iya. Cuman coba tinggalin dikit. Kalau kangen berarti itu passionnya. Oh gitu ya. Iya. Karena waktu itu Tinggalin kan dikit. sempet kayak oh harus berhenti nih berarti gitu kan. Cuman ternyata ada keinginan untuk balik lagi berarti harusnya di situ kayak gitu Oh, kalau aku. harus LBK gitu Iya. ya. Oke, baik. Jadi tinggalin dikit kata Kak Nadira, tinggalin dikit nanti kalau kangen, kangen deh pengen kayak gini lagi gitu. Kayak gitu. Terbaru itu Betul. oh itu passionnya gitu. Itu Emang passion. pernah dalam kondisi kayak gitu? Karena kan waktu mau kuliah kan berarti kalau kuliahnya di luar kota apa ya nggak bisa balik lagi dong gitu kan. Terus jadi sedih makanya cari jurusan yang Oh, oke. bisa nyambung. Iya, iya. Dan menemukan lagi ya LSPR. Menemukan dan ini cukup apa ya cukup membantu karena kuliahnya itu waktunya bentar dan pasti nggak cuma jam 8 sampai jam 12 doang atau jam 1 sampai jam setengah 5 jadi setelah itu bisa kegiatan yang lain gitu. Oke, baik. Mungkin dulu waktu SMP kepala sekolahnya siapa ya? Waktu SMP Heeh. Pak Gimin. Pak Sugimin ya. Pak Gimin. Mungkin Pak Gimin boleh menutup sesi kita ini. Kira-kira apa sih yang dikenang dari seorang Nadira waktu bersekolah di SMP Pembangunan Jaya? Ya, baik. Terima kasih Pak Bara, Nadira, Bu Ririn. Kebetulan Pak Gimin adalah kepala sekolah di SMP dan di SMA. Ya. Jadi anak-anak semua kalau pagi, karena Nadira ini selalu saya sebut Ibu Dokter. Ya, jadi cuman memang kesenangannya adalah satu di DEN dan di Paskib ya dulu di SMA Dulu ya. Paskib. Di SMA hidup Paskibnya sangat luar biasa. Kebetulan angkatan Kanadira ini hebat waktu itu Paskibnya di SMA. Nah, saya kira yang paling mengesan bagi saya adalah kehadiran di sekolah itu selalu pagi. Ya, jadi selalu pagi-pagi udah sampai di sekolah dan dulu di SMA sampai pada saat itu saya selalu menyampaikan bahwa anak-anak tuh yang selalu datang pagi itu prestasinya pasti bagus. Ya termasuk angkatan Kanadira ini ada beberapa yang memang luar biasa dan sekarang hampir semuanya sudah selesai di Hampir S1. setengahnya sih sudah. Setengahnya 50% lebih sudah selesai di S1. Jadi termasuk yang kedokteran pun sudah selesai ya dan rata-rata mereka datangnya lebih pagi. Saya kira disiplinlah yang akan membawa sesuatu ke kesuksesan. Terima kasih Pak Bara. Iya, terima kasih Pak Gimin. Jadi teman-teman,
datang pagi ya, ya jelas paling berkesan sama Pak Gimin, orang tiap pagi-pagi di depan. Pagi misalnya Nungguin. jaga di depan lobby kan, jadi baru datang. Jadi ini, wah ini yang pertama pasti Pak Gimin ingat. Oke, nah, Pak Nadira ini selalu datang pagi. Time management tadi menurut kalau kesimpulannya ya, time management itu penting banget gitu. Bahkan kadang Pak Gimin belum di lobby saya udah datang. Oh gitu. Berarti Kak Nadira dong yang depan nanti. Baik, oke. Itu ya berarti satu poin yang bisa kita ambil bahwa untuk menemukan passion kita, kita perlu juga fokus serta time management yang baik gitu. Mungkin satu lagi sih Pak, Oke, apa? pendidikan itu juga penting. Jadi mungkin kalian tahu passionnya kemana, cuman harus tetap dicari pendidikan yang serupa. Kayak aku akhirnya nemuin performing arts communication, tetap bisa sarjana walaupun tetap jadi penari. Betul, gitu. betul banget. Jadi yang seru itu bukan sebuah profesi yang tidak akademik ya, itu ada Bukan, ilmunya. ada ilmunya, betul. Karena dia memiliki satu juga dipikirkan gitu konsep Betul. performance. Mungkin kalau memang ingin, kalau misalkan yang di jurusanku kan dia lebih the whole performance-nya. Kalau hanya pengen nari doang, IKJ juga punya seni IKJ tari. juga gitu. ada ya. Terus juga harus bikin skrip dan sebagainya ya. Oke, baik. Menarik sekali ya pamong kita hari ini karena berkaitan dengan dunia seni ya, dunia seni tapi yang juga memiliki akademik juga gitu, nilai akademik. Jadi buat kalian yang mungkin kelas 7 tadi ya, yang baru mencari-cari apa sih aktivitas yang membuat saya, oh ini saya banget nih, ini aku banget nih gitu. Atau kalian yang kelas 9 ya, nanti ini bisa kira-kira share. Mungkin Kak Nadira terakhir ada sosmed, teman-teman yang nggak mau nanya, yang nggak sempet bisa follow. Boleh Instagramnya @ndhraviana. Dicari aja. NDHRAFIYANA. Oke. Tadi itu ya di bawah ini pokoknya. Kayak di TV itu ya, di bawah ini. NDHR NDHR HR NDHRAFI AFI YANA. ya, Kak Nadira ya. Ya. Iya. Atau follow juga Instagram Pak Bara ya. Oh, nah. Oke, terima kasih anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Oke. Baik, itu kan membuktikan bahwa kalian mendengarkan ya. Baik, terima kasih Kak Nadira kesempatannya pada pagi ini, Ibu Rin, Bundanya Nadira yang udah menemani, dan Pak Bara tutup sesi pamong bersama ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Oh ya, ada ucapan terima kasih ya. Ada ucapan terima kasih dari sekolah SMP Pamuanan Jaya karena telah bersedia mengisi sesi pamong bersama ini Kak Nadira oleh Ibu Tri Rini selaku wakil kepala sekolah. Ya. Iya, karena ya inilah teman-teman prosesi penyerahan plakat. Oh. Dan ini ada satu lagi tanda tangan quotes untuk pesan adik-adik di SMP Pamuanan Jaya, mungkin nanti akan dipajang di sekolah ya. Jadi ketika adik-adik sudah masuk sekolah, sudah kayaknya udah pada kangen banget nih ya sama sekolah. Jadi bisa lihat, oh ini ya yang kemarin ngisi pamong Kak Nadira. Ada quotes yang ingin disampaikan, boleh ditulis di situ juga. Jadi pada tanggal 10 Agustus 2020 Kak Nadira telah mengisi, kayak proklamasi ya, mengisi bersama. Mungkin dibacakan quotes-nya. Quotes-nya adalah, you may choose your hobby as your future, but you have more education to masterize. Jadi kita butuh sekolah lagi untuk mengembangkan hobinya itu. Oke, butuh sekolah lagi, pendidikan sangat penting ya. Oke, terima kasih Kak Nadira ya. Karena PSBB kita salaman gitu. Terima kasih anak-anakku, dan Bapak tutup sesi pamong bersama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.